Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali dalam perkuliahan bahasa Indonesia kali ini. Sholawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dosen pengampu Ibu Eli Siti Julaiha SSMA yang kami hormati, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah tentang penggunaan kata dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan para anggota. Yang pertama, dari anggota 4 ada Saudara Ahsan Abdul Munir, Saudari Sri Mashkuroh, dan yang terakhir saya sendiri, Tatik Padilla, sebagai moderator. Kata merupakan tataran terendah. Ketika akan menulis, kata merupakan kata kunci yang paling utama dalam membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, agar ide dan pesan seseorang dapat disampaikan dan mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Dalam realita atau kenyataan yang ada, telah kita ketahui bersama bahwa perbedaan warna dari sebuah kehidupan. Maka dari itu sudah lazim pula dalam realita kehidupan, secara efektivitas, manusia saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Dari perbedaan daerah di Indonesia, sudah tentu beda daerah, maka tentu beda pula bahasa yang digunakan. Seperti pepatah mengatakan, lain belalang, lain ilalang. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka Indonesia menetapkan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, yang seperti dituangkan dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi berbahasa satu bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi tidak semua masyarakatnya bisa mengklasifikasikan kata yang sering diucapkan dalam berbahasa. Maka dari itu, kami coba mengurai tentang bentuk-bentuk kata atau morfologi, makna kata atau semantik, leksikologi, serta pemilihan kata yang tepat atau diksi. Dari pengklasifikasian tersebut, muncullah berbagai pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk kata atau morfologi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan semantik? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan leksikologi? Serta apa yang dimaksud dengan diksi? Materi akan disampaikan oleh Saudara Ahsan Badul Munir. Kepadanya saya persilahkan. A. Poin pertama, A. Bentuk-bentuk kata morfologi. Dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai bentuk kata sedih, gembira, dan senang, yaitu suatu morfem. Kata bersedih, bergembira, dan bersenang adalah dua morfem, yaitu morfem ber sebagai afiks dan morfem sedih, yaitu bentuk dasarnya. Begitu juga dengan morfem bergembira dan bersenang, terdiri atas dua morfem. Kata senang-senang terdiri atas dua morfem, yaitu morfem senang sebagai bentuk dasar yang diikuti oleh senang sebagai morfem ulang. Semua yang berhubungan dengan bentuk kata itu yang menjadi objek dari suatu ilmu disebut dengan morfologi. Jadi morfologi itu berasal dari morfem. Morfologi digunakan pada berbagai cabang ilmu secara harfiah. Morfologi memiliki arti pengetahuan tentang bentuk. Morfos, pengertian morfologi menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Zainal Arifin dan Juwaiyah,
Apa menurut Zainal Arifin dan Juwayah? Yaitu memberikan pengertian bahwa morfologi yaitu ilmu bahasa tentang seluk-beluk bentuk struktur kata. Yang kedua menurut J.W.M. Verhaar memberikan pengertian bahwasannya morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan dasar bahasa sebagai suatu gramatika tulisan. Yang ketiga, Ramlan memberikan pemahaman morfologi yaitu bagian dari ilmu bahasa yang khusus membicarakan struktur kata dan pengaruh perubahan struktur kata pada arti kata. Yang selanjutnya menurut Rusmaji 1903, morfologi mencakup kata, bagian, dan proses. Dari pengertian morfologi di atas bisa disimpulkan bahwasannya morfologi itu ialah tata kelola bahasa yang dipakai dalam membentuk kalimat. Agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh halayak ramai. Karena identik dengan proses dan penggunaannya. Contoh morfologi di antaranya saja ya. Yang pertama yaitu contoh morfologi pada hewan. Berbagai hewan yang terdapat di muka bumi ini mempunyai cara adaptasi yang berbeda-beda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan habitatnya. Salah satunya yaitu belalang. Morfologi belalang merupakan jenis serangga yang memakan tumbuhan. Belalang mempunyai pasang antena, 2 mata majemuk, dan warnanya kecoklatan. Belalang juga mempunyai 2 pasang sayap depan yang ukurannya sempit dibandingkan sayap belakang. Jadi ukuran sayap depannya itu lebih kecil, lebih sempit daripada sayap belakangnya. Morfem dalam pembentukan kata. Morfem adalah suatu bahasa yang turut serta dalam membentuk kata dan dapat dibedakan. Artinya, morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan. Misalnya, kata praduga memiliki 2 morfem yaitu fra dan duga. Kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem. Fra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Morfem memiliki 2 jenis. Yang pertama, morfem bebas. Free berarti ya. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain. Jadi morfemnya hanya morfem yang tanpa kehadiran morfem lain. Jadi cukup morfem itu saja. Dapat muncul dalam ujaran. Yang kedua yaitu morfem terkait. Morfem terkait. Morfem terkait. Morfem terikat. Terkait adalah tidak memiliki makna leksikal. Artinya morfem itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Jadi morfem ini membutuhkan morfem yang lain, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Morfem terkait ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, morfem terikat secara morfologis MTSM. Yang pertama berupa prefiks awalan ber, di, ke, men, per, se, ter. Yang kedua infiks sisipan, contoh contoh L, M, R. Yang ketiga yaitu sufiks akhiran an, i, kan, dan seterusnya. Yang kedua yaitu morfem terikat secara sintaksis
yang berupa pertama preposisi ke, di, dari, pada. Yang kedua kata tugas yaitu dan, dengan, tetapi, akan, telah, namun, bahkan, malahan, walaupun, meskipun, karena, sebab, sedangkan, dan yang lainnya. Adapun 3 proses morfologi, yaitu yang pertama proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Yang kedua proses pengulangan, reduplikasi. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu proses pemajemukan. Itu ya. Itu poin pertama A. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Shri Mashkuroh. Kepadanya saya persilahkan. B. Makna kata atau semantik. Semantik merupakan salah satu bidang semantik yang mempelajari tentang makna. Pengertian makna sendiri sangatlah beragam. Menurut Mansur Pateda 2001.279 mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullmann dalam Mansur Pateda 2001.282 mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 1. Maksud pembicara, 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, 3. Hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya. Dan 4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Harimurti Kridalaksana 2001.2 132. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu 1. Yang diartikan, Perancis signifie, Inggris signified, dan 2. Yang mengartikan, Perancis signifying, Inggris signifier. Yang diartikan signified sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan signifying atau signifier adalah bunyi-bunyi yang berbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur kata. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa atau intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar biasa atau ekstralingual. Sebuah kata, misalnya buku, terdiri atas lambang bunyi yaitu BUKU dan konsep atau citra mental benda-benda atau objek yang dinamakan buku. Menurut Ogden dan Richard 1923 dalam karya klasik tentang teori semantik segitiga, sebuah kata misalnya buku terdiri atas unsur lambang bunyi yaitu BUKU dan konsep atau citra mental benda-benda atau objek yang dinamakan buku. Menurut Ogden dan Richard 1923 dalam karya klasik tentang teori semantik segitiga. Makna kata kursi adalah konsep kursi yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata
kursi dan memiliki makna sebuah perabotan yang digunakan untuk duduk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semantik mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kaitan antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Dalam analisis, semantik juga harus disadari karena bahasa itu bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya. Maka, analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Umpamanya, kata ikan dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan biasa digunakan sebagai lauk pauk. Dan dalam bahasa Inggris separan dengan fish, tetapi kata iwak dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti ikan atau fish, melainkan juga berarti daging yang digunakan sebagai lauk. Di dalam penggunaannya, dalam penuturan yang nyata, makna kata atau leksem seringkali dan juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Contohnya, dasar buaya ibunya sendiri ditipunya. Oleh karena itu, banyak pakar mengatakan bahwa kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. C. Makna leksikal atau makna kata dalam kamus atau leksikologi. Makna leksikal adalah makna kata berdasarkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna leksikal bisa kita lihat dari sebuah kata. Secara garis besar, makna leksikal bisa kita telusuri juga dari asosiasi dari kata tersebut. Misalnya, dari segi sinonim, antonim, polisemi, kolokasi, metafora, idiom, meronimi, dan sebagainya. Dengan demikian, makna leksikal juga termasuk dalam hal ini makna denotasi dan makna konotasi. Sebagai contoh, 1. Andi membanting tulang ayam. 2. Andi membanting tulang agar bisa memiliki mobil. Kalimat 1 adalah makna denotatif dalam hal ini membanting tulang ayam secara fisik, tetapi pada kalimat 2, membanting tulang tersebut adalah makna konotatif. Karena membanting tulang di sini artinya adalah bekerja keras. Membanting tulang tersebut merupakan sebuah idiom. Dalam hal ini meskipun maknanya berbeda jauh, tetapi masih ada asosiasi antara makna denotatif dan makna konotatif tersebut. Misalnya, membanting tulang memerlukan energi keras untuk melakukannya, sehingga dalam konteks yang lain, membanting tulang disamakan dengan bekerja keras. Terima kasih kepada saudari Sri Mashkuroh yang telah memberikan materinya. Semoga kita dapat memahami apa yang telah disampaikannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara Ahsan Badul Munir. Kepadanya saya persilahkan. D. Diksi, pemilihan kata yang tepat. Berikut adalah pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama menurut Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum ataupun mengarang. Yang kedua yaitu menurut Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, diksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Yang ketiga yaitu diksi menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar ataupun pembaca. Yang keempat, diksi menurut Endre
Menurut Andre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Yang kelima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna yang tepat dan selaras ataupun dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pemilihan kata. Fungsi diksi. Mengacu pada pengertian diksi di atas, maka fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikannya. Nah, secara umum berikut ini adalah beberapa fungsi diksi untuk membantu audiens pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Jenis-jenis diksi dan contohnya berikut penjelasannya. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya. Diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif. Yang kedua, makna konotatif. Jadi ada dua ya. Yang pertama, makna denotatif. Apa yaitu makna denotatif? Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Jadi makna yang sejelas-jelasnya, makna yang aslinya dari sebuah kata. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Itu. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal, yang pertama itu sinonim. Sinonim. Yang kedua antonim. Yang ketiga homonim. Yang keempat homofon. Yang kelima homograf. Yang keenam polisemi. Yang ketujuh hipermin dan hiponim. Itu ya. Jadi ada tujuh. Yang pertama yaitu makna sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh, bahagia, senang, matahari, mentari. Itu diantaranya. Yang kedua antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Berikut contohnya. Yang pertama, naik berarti lawannya turun. Besar lawannya kecil. Banyak, sedikit, dan seterusnya. Yang keempat, yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda. Berbeda satu sama lain. Berikut contoh yang pertama. Bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Itu. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Berikut contohnya. Yang pertama, contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Itu. Yang kelima, homograf. Apa itu homograf? Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Berikut contohnya. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Gitu. Yang keenam, polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contohnya. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bagian setiap bulan.
Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Nah, gitu. Jadi makna bunga di sana itu banyak. Yang ketujuh yaitu hipermin dan hiponim. Hipermin adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat mewakili oleh kata hiponim berikut contohnya. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hiponim, sedangkan kata hiponim gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain itu adalah hiponim. Nah, mungkin itu ya terakhir. Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa morfologi digunakan pada berbagai cabang ilmu. Secara harfiah, morfologi memiliki arti pengetahuan tentang bentuk atau morfos. Sedangkan semantik merupakan salah satu bidang semantik yang mempelajari tentang makna, dan makna leksikal adalah makna kata berdasarkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna leksikal bisa kita lihat di dalam sebuah kamus. Dan yang terakhir, diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.